Namaku Caitanya Haritas. Aku seorang dosen, tapi aku juga belajar perbandingan agama. Sebenarnya sudah menyiapkan pertanyaan, tapi pertanyaanku tidak begitu relevan dengan topik hari ini, karena pertanyaan ini terus menggangguku selama sekian tahun. Jadi aku akan mengubah pertanyaanku menjadi yang relevan. Terlebih lagi Dr. Zakir yang terhormat menyebutkan tentang Weda, Upanishad dan setiap Upanishad. Tapi aku suka dengan semua pernyataan ini. Tapi aku akan mengutip di sini dari Srimad Bhagavatam bab 11 ayat 35, di mana dikatakan, yang artinya pada masa pertama Brahma Kalpa, Tuhan Brahma muncul. Kemudian di akhir Brahma Millennium, sebuah periode yang disebut Padma Kalpa, Weda pun muncul dengan kelahiran Brahma. Jadi di sini disebutkan bahwa Tuhan Brahma terus terlahir dan Weda muncul ketika dia terlahir. Jadi berdasarkan literatur, umur Tuhan Brahma seluruhnya adalah 311 triliun tahun. Dan jika kita menghitungnya, aku pikir banyak dari kita di sini yang terperangah. Tapi ini adalah ayat dari Srimad Bhagavatam. Dan kenapa aku menyebutkan ini? Karena Dr. Zakir tadi menyebutkan bahwa Weda mengatakan Tuhan tidak memiliki bentuk. Tapi Weda yang sama juga menyebutkan bahwa Tuhan punya bentuk. Aku telah mengutip ayat ini dari Brahma Samhita bab 5 teks 1 yang berbunyi Isvara Paramah Krishna. Jadi kupikir ketika kita telah melakukan riset pada kitab tertentu, aku memilih kita memahami keseluruhan gagasan. Weda juga menyebutkan tentang bentuk Tuhan. Dan aku juga punya ayat-ayat lainnya yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai wujud berbeda-beda. Weda mana yang kau kutip, saudara? Ini Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam bukan bagian dari Weda, saudara. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Antar. Ya, aku setuju dengan itu. Tapi Brahma Samhita adalah tafsir oleh Brahma. Jangan kutip dari tafsirnya, kutip dari kitabnya. Jika kau mengikuti tafsir Quran ditulis oleh manusia, kau kutip kitabnya berkenaan dengan Weda. Ada banyak Weda di zaman yang sekarang. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Tapi ada juga 18 Ada 4 Weda dan 8 Upanishad dan 108 Isa Upanishad. Saudara, kau bertanya, aku yang menjawabnya. Kau bertanya, biar aku yang menjawabnya, oke? Berkenaan dengan kitab Hindu saat ini, kitab Hindu dibagi menjadi 2 tipe, Suti dan Smriti. Suti dianggap sebagai firman Tuhan, wahyu dari Tuhan. Di dalamnya ada Weda dan Upanishad. Kemudian saat Smriti dianggap ditulis oleh manusia, di dalamnya ada Itihasas, Ramayana, Mahabharata. Bhagavad Gita adalah bagian dari Mahabharata, dan ada Manusmriti. Jadi di antara kedua kitab ini, Shruti lebih superior dibanding Smriti. Jika ada kontradiksi antara Shruti dan Smriti, kau harus mengikuti Shruti bukan Smriti, karena Shruti lebih tinggi. Begitu juga dengan Quran. Ada Quran, ada hadis. Jika ada hadis yang tidak sahih dan kontradiksi dengan Quran, maka kita tidak boleh mengikuti hadisnya. Apa yang kami percaya adalah Al-Quran dan hadis sahih, sabda Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sabda yang telah dimanipulasi oleh beberapa kalangan, dan jika ada hadis yang telah dimanipulasi, kami akan segera menolaknya. Jadi sekarang aku mengutip dari Weda. Weda adalah yang tertinggi. Tidak ada kitab yang boleh berkonflik dengan Weda. Jika ia bertentangan dengan Weda, maka kita tolak yang lain, dan kita mengikuti Shruti. Ini percakapanku dengan pemuka Hindu. Berkenaan dengan Weda, jika kau membaca Dayananda Saraswati, penemu Arya Samaj, benar? Di dalam Weda hanya diceritakan tentang Tuhan yang tidak bergambar. Aku tahu ada kitab lain seperti Manusmriti dan di mana dikatakan bahwa Tuhan punya gambar, tapi kitab yang rendah tidak dapat mengungguli kitab yang lebih tinggi. Ketika ada konflik, kau harus mengikuti kitab yang tertinggi. Itulah mengapa aku telah mengutip dari Weda. Jadi jika kau mengutip dari kitab manapun dalam Smriti, dia tidak dapat mengungguli Shruti. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahkan jika kau mengutipnya, jika ada kontradiksi dalam Weda, dengan begitu kenapa engkau mengikuti kitab yang banyak kontradiksinya? Coba kamu cari satu kontradiksi dalam Al-Quran. Quran berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, Afala yatadabbaruna al-Quran
walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak memperhatikan Quran? Kalau Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah ada pertentangan di dalamnya. Jika ada kontradiksi, maka kitab itu bukanlah firman Tuhan. Apa kau mengerti? Jadi kita sebagai pelajar perbandingan agama yang harus kita lakukan, aku di sini membicarakan tentang persamaan. Aku tahu bahwa ada banyak hal yang berbeda dalam Quran dan Bible, Quran dan Weda. Aku di sini untuk menyebarkan kedamaian dan harmoni, bukan permusuhan. Quran berfirman, datanglah kepada kesamaan antara aku dan kamu. Aku tahu ada banyak hal yang tidak aku setujui dalam Weda. Aku tidak mau memberitahumu itu. Kenapa? Karena itu akan menciptakan permusuhan. Jadi seperti yang kukatakan, mari kita mengikuti apa yang sama. Apa yang berbeda akan kita diskusikan nanti. Jadi mari kita setuju. Jika kau menganggap Weda sebagai firman Tuhan, aku menganggap Quran sebagai firman Tuhan. Mari kita mengikuti apa yang sama. Apa yang sama telah kita sepakati bersama sebagai firman Tuhan. Tapi jika secara selektif kau tidak mengikuti ayat-ayat dalam kitabmu, kenapa kau menjadi selektif? Boleh kau katakan pada daku apapun dari Quran yang tidak kuikuti. Aku akan minta maaf dan aku akan mengakuinya. Aku tidak pernah mengaku sebagai muslim yang taat 100%, tapi alhamdulillah semampuku aku mencoba mengikuti apapun yang ada di dalam Quran. Tunjukkan satu ayat dalam Quran, entah kau percaya Quran itu firman Tuhan atau tidak. Kau tunjukkan satu ayat, insya Allah akan aku ikuti. Jadi begitu juga ketika aku melakukan hal yang sama dengan Bible, dengan Weda. Jika umat Kristen percaya Bible firman Tuhan, jika umat Hindu percaya Weda adalah firman Tuhan, kau harus mengikutinya. Aku tahu ada kontradiksi, tapi aku tidak mau membicarakan hal-hal negatif yang tentang Weda. Aku menantang siapapun untuk menunjukkan satu saja kontradiksi dalam Al-Quran. Tidak ada. Berkenaan dengan umur Weda, menurut Swami Satyananda Saraswati, Weda berumur 1,3 miliar tahun. Tapi mayoritas pemuka Hindu di zaman sekarang berkata, Weda kira-kira berumur 4.000 tahun. Sekarang pemuka Hindu berkata, kami tidak tahu kepada siapa Weda diturunkan, di bagian dunia mana dia berasal. Ada perbedaan, tapi semua hal dalam Al-Quran itu otentik, meskipun para pemuka tidak tahu secara pasti berapa umur Weda. Meskipun mereka tidak tahu di tempat mana Weda berasal. Meskipun tidak tahu di zaman mana Weda berasal. Meski begitu umat Hindu secara keseluruhan percaya Weda sebagai yang paling suci. Mereka mempercayainya, aku menghormatinya. Aku mungkin tidak menyetujui semua. Karena aku menghormatinya, aku mencoba untuk menunjukkan persamaannya. Jadi seperti yang kuberitahu, Weda berkata, Natasha Pratima Asti. Bagi Tuhan tidak ada gambarnya. Ini ada dalam ayat Upanishad yang membicarakan tentang Tuhan. Jadi jika ada ayat yang kontradiksi dari kitab yang lebih rendah, ia tidak dapat mengungguli Weda. Dan jika ayat-ayat di Weda yang menunjukkan Tuhan bergambar, maka ada kontradiksi. Jadi kau sebagai seorang Hindu, kau harus mencari tahu kenapa ada kontradiksi di sana. Tidak ada kitab dari Tuhan yang masih berbentuk asli yang mempunyai kontradiksi. Begitu juga kami percaya. Quran menyebutkan Injil sebuah wahyu yang diberikan kepada Isa sebagai firman Tuhan. Tapi Bible yang ada sekarang, aku bisa menunjukkan ratusan kontradiksi. Aku tidak mau tunjukkan karena aku telah menelitinya. Jadi Bible yang sekarang tidak 100% firman Tuhan. Ini adalah campuran. Ia mengandung firman Tuhan, bahkan mengandung perkataan para nabi. Ia bahkan mengandung perkataan para sejarawan. Ia bahkan mengandung pornografi. Maaf karena mengatakan ini. Ia mengandung hal-hal yang tak senonoh. Jadi aku sebagai ulama perbandingan agama, aku di sini bukan untuk mengkritik Bible. Aku membicarakan tentang persamaannya. Jika aku mencoba mengkritisinya, maka akan menimbulkan permusuhan. Ada beberapa ayat dalam Bible yang tak dapat kubacakan. Bahkan jika kau memberiku $1.000.000 pun aku tidak akan baca. Bahkan jika kau memberi $1.000.000 dan berkata coba bacakan ayat ini di hadapan penonton, aku tidak bisa. Karena agamaku melarang membacakan pornografi di hadapan penonton. Kau mengerti ya? Tapi aku di sini bukan untuk menjelekkan Bible. Aku membicarakan hal-hal yang sama. Begitu juga dengan kitab Hindu berkenaan dengan Quran. Bahasa Quran begitu agung. Kau bisa bacakan pada siapapun. Kau bisa membacakan pada istrimu, kepada anakmu, kepada ayahmu. Tapi beberapa ayat Bible tidak bisa aku bacakan. Jadi saudara, di sini aku datang untuk perdamaian umat manusia. Dan berdasarkan itu, aku telah melakukan riset tentang kitab Hindu, kitab Yahudi, kitab Kristen. Sayangnya kebanyakan umat beragama mengikuti secara buta apa yang telah disebutkan di gereja mereka. Apa yang telah disebutkan oleh kuil. Apa yang harus kita lakukan adalah meminta bukti pada mereka. Jadi itulah alasannya. Apa yang Dr. Zakir Naik katakan tentang Islam adalah nol.
Jadi aku berkata, alkohol dilarang, tidak ada nilainya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwa alkohol dilarang. Jadi berdasarkan ini, aku mencoba untuk mempersatukan orang Hindu, orang Kristen, orang Yahudi, umat Muslim bersama-sama untuk datang pada satu platform yang sama. Dan setidaknya setuju untuk mengikuti apa yang sama dalam kitab mereka, sehingga persaudaraan umat manusia akan bertambah. Semoga itu menjawabmu.